Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, wabil khusus beliau Rais Syuriah PCNU Kota Pasuruan Kiai Haji Abdul Halim Mas'ud, mudah-mudahan panjang umur, fi sihah wa afiyah. Jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Pasuruan, pengurus MWC NU Gading Rejo, dan ranting-ranting yang hadir pada acara malam hari ini. Tidak lupa juga kepada pengurus takmir Masjid Ar-Rahman Sebani. Ada juga tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, Mas Aris, Pak Ansori, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang lain, Bapak Lurah dari tiga kelurahan, ada Lurah Krapyak, ada Lurah Sebani, ada Lurah Bukir. Niki mudah-mudahan saya pulang dari sini enggak salah urat niki, oleh nganan oleh ngiri. Bingung, nganan tok gak enak, ngiri tok gak enak, ngarep tok kok ya gak enak. Yang saya hormati seluruh hadirin jamaah pengajian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj, yang saya hormati, yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberi perlindungan oleh Allah dari segala macam musibah. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini saya diberi waktu untuk menyampaikan sambutan atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Sakjane nggih gak pati nyambung iki sing gawe acara masjid sing sambutan ketua PCNU. Tapi ini menunjukkan bahwa beginilah seharusnya kita bekerja sama. Nggih. Kalau masyarakat itu mau bersama-sama dengan kita di NU, sama-sama berjuang untuk dakwah enteng. Yang di PCNU enteng, yang di ketakmiran masjid enteng, dan masyarakatnya juga akan merasakan kemaslahatan yang lebih besar. Jadi ini bentuk sinergi antara pengurus takmir dengan pengurus Nahdlatul Ulama. Saya sangat bersyukur bisa hadir ada di sini dan diberi waktu. Terima kasih. Yang kedua, karena ini sambutan, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal penting. Yang pertama, panjenengan semua yang hadir di sini harus bisa memahami bahwa setiap amal yang kita lakukan itu penting kita mengerti tata caranya. Ketika kita membahas Isra dan Mi'raj, maka pesan yang paling utama dari Isra dan Mi'raj adalah tentang sholat. Maka panjenengan semua harus paham dan harus mengerti betul dan harus bisa menilai apakah sholat kita selama ini sudah benar atau belum. Maka untuk memahami itu kita semua perlu ngaji. Dan ngaji itu harus melalui guru yang benar. Jadi ini harus kita pegang betul. Kalau kita mau paham agama, yang paling penting harus kita cari adalah sumber belajarnya. Dari siapa kita belajar tentang agama kita? Karena ketika kita memahaminya dari guru yang benar,
maka apa yang kita lakukan akan benar. Tapi ketika kita mempelajarinya dari guru yang salah, maka kita akan gagal paham. Makanya kalau ada orang belajar hanya dari ini, napa niki? Mbah Google, itu sungguh perlu dikasihani. Ya. Kenapa? Karena saya selalu memperhatikan Google ini ketika saya ikuti petanya, kalau saya pakai Google Map itu ya, peta menuju ke lokasi, itu kadang-kadang kesasar saya. Saya pernah ke Gunung Gangsir, nyari namanya masjid, saya cari di Google, klik, ada, muncul masjidnya. Saya ikuti arahnya, ternyata masuk ke sekolah di masjid, dan muter-muter daerah situ nggak nemu masjid yang namanya itu. Sampai saya telepon ke panitia, salah jalan itu Gus, katanya. Dari situ saya belajar, Google ini memang tidak bisa dijadikan panutan. Makanya jangan sekali-sekali menjadikan Google sebagai panutan. Wong kok luwih nurut nang Google, nang kiai gak nurut, niku ya nopo ya. Padahal Google urusan peta saja bisa salah, apalagi urusan agama. Nah, orang sekarang merasa tidak perlu guru karena merasa bisa belajar sendiri. Karena sudah punya ini. Maka ini sebuah musibah Bapak Ibu. Ketika kita tidak mencari sumber belajar yang benar dan kita merasa sudah bisa belajar sendiri, disitulah awal kita akan salah dalam memahami pengetahuan, dalam memahami informasi, dalam memahami agama. Makanya di sini itu sumber informasi banyak sekali. Itu adalah kenikmatan, tapi sekaligus musibah kalau panjenengan tidak bisa memilah dan memilih informasi yang benar. Karena di sini semuanya ada, yang benar ada, yang bohong ada, yang salah ada. Kita bisa memilah dan memilih, jenengan hebat. Kalau tidak bisa memilah dan memilih, musibah, bencana kesalahpahaman. Nah, ini yang akan semakin runyam, semakin membuat keadaan tidak kondusif karena salah informasi. Makanya dalam tradisi Nahdlatul Ulama, kenapa ngaji perlu guru? Tidak hanya guru, gurunya harus punya sanad yang jelas. Nopo sanad niku? Silsilah keilmuan. Saya ngaji ke kiai saya dulu ngajinya ke gurunya, gurunya dulu ngajinya ke gurunya, gurunya, terus sampai kepada para imam mujtahid, dari imam mujtahid sampai kepada tabiin, sahabat, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tradisi ini yang masih terus kita jaga di Nahdlatul Ulama. Maka kalau panjenengan pingin belajar agama dari guru yang punya silsilah keilmuan yang jelas, harus milih gurunya, harus dipilih itu. Karena kalau kita salah memilih, maka yang kita pahami salah, maka kita akan salah paham. Ini penting. Di era informasi yang semakin bebas, panjenengan harus kembali lagi ngajinya dari guru yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, kenapa kita sebagai umat Islam harus berpegangan kepada ulama dan harus menghormati ulama. Saya ingin memberikan satu gambaran sederhana. Panjenengan kalau diberi sepeda motor atau HP sama orang, terima kasihnya luar biasa mboten? Wonten tiyang dugi mbeto sepeda motor niki jenengan pendet, jenengan damel. Niku jenengan sujud-sujud sak nangis-nangise mboten biasa.
Matur suwun, matur suwun. Wani ngrasani mboten jenengan? Gak wani, apike koyo ngono kok dirasani. Kalau ada kemudian anak-anak muda, ada orang ngasih sampean HP baru. HP baru, tipe terbaru. Dikasih. Sampean hormat enggak sama orang itu? Hormat. Padahal kita ngerti sepeda motor itu makin lama makin rusak. Nggih napa mboten? Regone makin lama makin murah. Sepeda 17 juta. Dapat setahun berapa? Wah, ono sing ngapal, makelar rupane. 15, dapat 2 tahun, dapat 3 tahun, dapat 5 tahun, jadi berapa harga motor kita? HP, dapat 3 tahun, jadi berapa? HP sakniki sing canggih-canggih niku regane 20 juta. Niku dapat 3 tahun, 10 juta untung-untungan, Pak. Bisa jadi 6 juta, 7 juta. Kalau kita diberi sesuatu yang makin lama makin rusak, kita saja hormat dengan orang yang memberi. Bagaimana dengan orang yang memberi kita sesuatu yang makin lama makin banyak? Napa niku? Napa niku? Ilmu. Ilmu makin lama makin banyak mboten? Jenengan dulu hanya diajari alif ba ta, sakniki maca Quran dhewe. Melaku dhewe maca Qur'ane. Dari mana itu? Dari alif ba ta. Maka kalau kita menghormati orang yang memberi kita harta, padahal harta makin lama makin rusak, bagaimana sikap kita kepada ulama yang memberi kita ilmu? Yang ilmu itu makin lama makin banyak, makin lama bukan makin turun, makin mahal. Bagaimana sikap kita? Maka di pondok-pondok pesantren, kenapa kok kita diajarkan takzim kepada ulama? Karena ulama memberikan kita sesuatu yang tidak bisa kita balas seumur hidup. Bisa panjenengan membalas jasa ulama? Tidak akan bisa. Ada orang pernah tanya ke saya, bagaimana cara kita membalas budi guru kita? Saya jawab, seumur hidup saya tidak akan bisa membalas budi guru saya. Karena apa yang sudah dia berikan terus makin banyak. Bagaimana saya bisa mengembalikan sesuatu yang makin hari makin banyak terus, tidak pernah berhenti. Makanya kalau sama orang yang ngasih sepeda motor saja, sama hormatnya luar biasa, sama ulama harus lebih luar biasa. Maka dari itu, Nahdlatul Ulama mengajarkan tidak hanya tentang ilmu, tapi tentang adab kepada ulama, adab kepada guru. Makanya kalau kita ini memahami ini, maka kita tidak akan keliru. Karena banyak orang yang keliru. Lebih hormat pada orang kaya, tapi kepada ulama tidak. Karena dianggapnya orang yang kaya itu sering ngasih saya. Ulama tidak pernah ngasih saya. Loh, selama ini yang diberikan ulama ilmu itu terus dianggap apa? Jenengan bisa selamat hidup itu dari sepeda motor apa dari ilmu? Jenengan bisa sukses dalam hidup itu dari sepeda motor apa dari ilmu? Dari ilmu. Maka ini penting sekali. Makanya nanti yang akan ngaji di sini adalah para ulama. Kiai Marzuki Mustamar, Kiai Muslim, ada Ibu Nyai juga ini. Ibu Nyainya sudah hadir nih. Oh, belum juga. Jadi ini kita ini partai tambahan. Nggih. Kula niki pokoke kon maju ngisi waktu ngoten. Padahal sekarang juga ada panggilan penting rapat terkait masalah corona. Waduh, corona ini. Nggih. Jadi kami berharap gerakan-gerakan yang akan dilakukan NU di Gading Rejo, di Sebani, di Bukir bisa jenengan dukung. Kalau ada nanti gerakan infak koin, jenengan dukung, jenengan sukseskan. Mboten usah kata-kata 500 saya. Nggih. 500 niku nemu gak bunga
kilangan gak getun. Nggih napa mboten? Nggih. Susuke teko pasar, susuk teko niku meracangan, dugi toko, dugi warung 500. Jenengan kumpulaken per hari 500. Saulan 15.000 tok. 15.000 tok padahal rokok jenengan 20.000 sedina. Ayo kita sukseskan penggalangan koin infak, koin NU peduli. Untuk apa? Untuk kita salurkan lagi kepada masyarakat. Dan PCNU akan berusaha seamanat mungkin transparan melaporkan semua hasilnya. Baik itu yang didapatkan oleh ranting, baik itu yang didapatkan oleh MWC, harus terlapor kepada PC secara rinci dan transparan. Kami tidak minta uangnya, tapi laporannya harus ada. Amanat NU adalah amanat. Bukan warisan yang bisa kita perlakukan seenak-enaknya kita. Maka para pengurus yang hadir di sini, sohihin niat, luruskan niatnya dalam berkhidmah. Mari kita berjuang murni untuk kemaslahatan umat. Karena dulu NU lahir memang untuk melayani umat, bukan untuk yang lain. Maka mari kita sukseskan bersama gerakan koin, gerakan dakwah yang diadakan oleh pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama kados ngaten niki. Di samping itu ada Lailatul Ijtima, ada istighosah, ada waqiahan, ada nariyahan. Monggo jenengan hadir Pak, Ibu, monggo hadir Lailatul Ijtima di MWC, di ranting. Baik itu muslimatnya, fatayatnya, IPPNU-nya hadir. Yang tidak muslimat, yang tidak fatayat, yang tidak IPPNU hadir. Jenengan semua, bapak-bapak juga monggo hadir. Kita ramaikan gerakan dakwah itu. Kita sukseskan. Dengan begitu, insya Allah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap bertahan terus di Kota Pasuruan. Dan dengan begitu, insya Allah kita akan tetap aman, nyaman. Aman dan nyaman. Niki mawon, sing saged kula sampaikan atas nama Ketua PCNU Kota Pasuruan. Mohon doanya, mudah-mudahan kepengurusan 5 tahun yang akan datang ini, saya dengan Yai Halim Mas'ud diberi istiqomah, diberi semangat, dan terus diparingi ikhlas. Mudah-mudahan seluruh pengurus yang berkhidmah untuk NU juga diparingi ikhlas. Dan yang paling penting, tetap tawadhu. Makanya kula cuma nyuwun Allahumma inna nas'aluka at-tawadhu'a wal ikhlasa fil jihad. Niku tok. Ojo rumangsa kene sing paling bener, ojo rumangsa sing paling berjasa untuk NU. Kita belum ada apa-apanya dibanding para kiai-kiai pendiri NU. Maka dari itu tetap ikhlas, tetap tawadhu. Niku mawon modalnya menjadi pengurus NU. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan panjenengan semua warga di sini mendukung pergerakan organisasi Nahdlatul Ulama di Kota Pasuruan. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.